biết là bao nhiêu không? Cái này của gá. Ok baik kok. Baik. Iya wo. Oke, ulang. Oke, wo tetap yang 1, 2, 3. Mantap. Oke baik. Oh, pada malam hari ini Bapak Wali Kota Sungai Penuh yaitu Bapak Dr. Andus Ahmadi Zubir melaksanakan safari Ramadan yang bertempat di Masjid Raya Kota Sungai Penuh dan beliau sudah hadir, kita lihat ya. Dan disambut oleh para kepala dinas dan juga SKPD yang ada di lingkup Kota Sungai Penuh. Ada Pak Sekda yaitu Bapak Alfian. Ada Wodeka juga, ada. Oh, Wodeka luar biasa. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Yang terhormat Wali Kota Sungai Penuh, Bapak Dr. Yang kami hormati unsur Forkopimda Kota Sungai Penuh, yang kami hormati PJ Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, yang kami hormati staf ahli, asisten dan kepala SKPD lingkup pemerintah Kota Sungai Penuh, yang kami hormati Kepala Kantor Kemenang Kota Sungai Penuh, serta hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan hadir di acara Safari Ramadan dan silaturahmi pemerintah Kota Sungai Penuh di Masjid Raya Kota Sungai Penuh tahun 2000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Wali Kota Sungai Penuh Bapak Dr. Andus Ahmadi Zubir MM beserta dengan jajarannya, yang kami hormati Bapak Forkopimda Kota Sungai Penuh, yang kami hormati, yang kami hormati PJ Sekda Kota Sungai Penuh, yang kami hormati bapak-bapak yang kecil tidak kami sebut nama, yang besar tidak kami panggil nama. Hadirin sekalian yang berbahagia dan para ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini. Ini kita telah dihadiri oleh Bapak Wali Kota melaksanakan safari Ramadan di Masjid Raya Kota Sungai Penuh ini, dan kepada kita semua diberikan kesehatan, diberikan iman, sehingga kita dapat menghadiri acara malam ini, yakni melaksanakan sholat Isya dan melanjutkan sholat tarawih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Bapak ketahui atau kita semua ketahui bahwa kita melaksanakan sholat di Masjid Raya ini. Jadi Masjid Raya ini kami sampaikan bahwa masjid salah satunya masjid yang tertua, ya, yang salah satunya masjid yang tertua di Kota Sungai Penuh, bahkan di Kabupaten Kerinci. Oleh sebab itu di Masjid Raya ini banyak kiai, banyak buya yang keluar ataupun mengajar di Masjid Raya yang tua ini. Jadi Masjid Raya ini mempunyai sejarah yang sangat besar, ya, sangat tinggi, sehingga sampai saat ini kita bisa menikmati Masjid Raya. Kemudian selanjutnya juga Masjid Raya ini punya sejarah. Sejarahnya adalah tempat berkibarnya
yang pertama sejak kita merdeka itu di puncak menara di atas. Itu pertama kali bendera merah putih berkibar kita merdeka. Sebagai aplikasinya kita membuat miniatur bendera merah putih yang dibuat dari semen beton itu di depan. Itulah sejarah daripada Masjid Raya kita cintai. Selanjutnya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Masjid Raya ini cukup komplit, ya. Mulai dari kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Adapun kegiatan keagamaan itu dilakukan oleh kaum ibu-ibu dan kaum anak-anak yang dilakukan pengajian pada setiap hari sesudah zuhur. Itu anak-anak kita mengadakan pengajian. Kemudian untuk ibu-ibu juga melaksanakan pengajian, yaitu dilaksanakan sesudah subuh, ya, dilakukan pengajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma yang sama-sama kita hormati saudara para unsur Prokopimda Kota Sungai Penuh, dalam hal ini yang mewakili Pak Dandim juga hadir, yang mewakili Pak Kapolres juga hadir, dan juga yang mewakili Pak Kejari itu juga hadir bersama kita. Seterusnya yang sama-sama kita hormati saudara PT Sekda Kota Sungai Penuh, saudara Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, para pejabat struktural dan fungsional pemerintah Kota Sungai Penuh yang hadir pada hari ini. Khusus kami sampaikan rasa hormat dan sama-sama kita hormati Bapak Camat Sungai Penuh, Camat Pondok Tinggi dan Camat Sungai Bungkal, dan Camat C Kota Sungai Penuh yang berhadir pada malam ini. Berikutnya yang kami hormati saudara lurah, kepala desa, beserta staf, DPD, beserta staf, dan istimewa rasa hormat kami sampaikan kepada Bapak Ketua Lembaga Kerapatan Adat Depati yang ke-7, Ketua Kerapatan Adat Pondok Tinggi, Ketua Kerapatan Adat Kecamatan Sungai Penuh, dan Kecamatan Sungai Bungkal yang hadir pada malam ini, dan bapak-bapak, saudara-saudara, para pemangku adat, alim ulama, tertib pandai, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh wanita, dan tokoh pemuda yang berhadir pada malam ini dan yang kami banggakan sidang tarawih yang berbahagia. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesempatan kesehatan yang dilimpahkan kepada kita semua. Selawat beriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW. Bapak Ibu sidang tarawih yang berbahagia, mohon maaf yang sebesar-besarnya seyogianya tadi Pak Dandim juga akan ikut salat tarawih di sini, tapi karena ada jadwal pertemuan beliau dan beliau terpaksa tidak ikut tarawih di sini dan tarawih di tempat lain. Justru itu beliau menitipkan salam buat kita semua. Kebetulan Pak Dandim itu beliau baru di Provinsi Jambi ini. Dan berikutnya juga
perlu kami sampaikan bahwa dalam jadwal safari Ramadan tahun ini, mohon maaf, memang untuk Masjid Raya tidak teragenda untuk Masjid Raya. Jadi saya lihat setiap kecamatan satu masjid. Jadi oleh sebab itu saya sampaikan dengan Kabak Kesra, saya sampaikan dengan Pak Camat, saya sampaikan tolong jadwalkan safari Ramadan kita dari Kota Sungai Penuh untuk di Masjid Raya Sungai Penuh. Saya minta tolong undang semua orang-orang adat dan tokoh masyarakat dalam Kecamatan Sungai Penuh dan termasuk anak jantan Sungai Penuh maupun anak jantan Dusun Baru yang berada di luar supaya juga hadir untuk ikut sholat tarawih pada malam ini. Jadi dengan adanya instruksi yang demikian, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bersilaturahmi bersama, kita bisa bersilaturahmi dalam rangka untuk memajukan dan mempererat hubungan silaturahim di antara kita. Kami yang datang dari Kemarau, tentunya kami ingin sekali ketemu dengan para ulama, kami ingin sekali ketemu dengan para umat-umat yang ada, khususnya dalam Kecamatan Sungai Penuh, dan khususnya lagi adalah masyarakat Sungai Penuh, dalam artian dusun Sungai Penuh istilahnya. Jadi ini kehadiran kami adalah untuk bersilaturahim agar kita saling berkolaborasi untuk masa-masa yang akan datang dalam rangka untuk membangun Kota Sungai Penuh yang kita cintai ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa demikian? Dalam membangun itu tidak ada persaingan, Bapak Ibu. Kita tidak boleh bersaing di dalam membangun. Dalam memajukan masyarakat tidak ada persaingan. Karena di dalam pada zaman sekarang ini tidak ada kompetisi lagi, tidak ada kompetisi. Orang tidak ada mencari yang menang. Yang dicari itu adalah orang yang maju cara berpikirnya. Kalau cari yang menang susah, apalagi cari yang kalah. Jadi ini susah, Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu kami mengajak dari ketiga unsur tadi. Dalam artian kata kita orang dusun ini itu adalah 4 jenis. Kita 4 jenis itu mari kita sama-sama kita membangun Kota Sungai Penuh ini. Perlu kami sampaikan kepada kita semua, khusus untuk 3 kecamatan. Kecamatan Pondok Tinggi, Kecamatan Sungai Penuh, dan Kecamatan Sungai Penuh, bahwa sesungguhnya wajah kota itu tercermin dari 3 kecamatan ini, Bapak Ibu yang kami hormati. Wajah kota Sungai Penuh itu cerminnya adalah 3 kecamatan ini. Justru itu kita fokus sebagaimana visi dan misi kami sebagai wali kota, merubah wajah kota untuk lebih baik. Nah, kalau kami membangun pesisir bukit Sungai Liuk, kami bangun sebagus mungkin Sungai Liuk, wajah Kota Sungai Penuh tidak akan berubah, Bapak. Tapi kalau 3 kecamatan ini sama-sama kita bangun, yakin insya Allah wajah Kota Sungai Penuh ini pasti akan berubah. Ini yang kita inginkan, Bapak Ibu. Kita ingin perubahan. Semua orang mengatakan mana perubahan Pak Wali, mana perubahan Pak Wali, sementara mereka hanya menonton. Masih enak kalau menonton, tetapi ada sebagian itu katakanlah yang mau maju dihambat-hambat, yang mau maju ditarik-tarik supaya jangan ikut maju. Kalau menonton masih bagus. Jadi untuk ke depan ini kami minta kepada kita semua, sudah kita tidak bicara masalah politik sudah selesai. Kita tidak bicarakan masalah politik, semuanya sudah usai.
kita kota Sungai Penuh ini tadi sudah kami sampaikan bahwa IPM indeks pendidikan masyarakatnya tertinggi. Artinya cara berpikirnya juga sudah bagus orang di kota. Nomor 2 di bawah Kota Madia Jambi, tertinggi Kota Madia Jambi. Di bawah itu baru Kota Sungai Penuh. Artinya orang-orang pintar itu banyak di Sungai Penuh. Banyak di Sungai Penuh. Nah, kalau semua orang pintar ini yang ada di Sungai Penuh ini ikut semua membangun Kota Sungai Penuh, kami yakin dan percaya. Yakin kami seyakin-yakinnya. Insya Allah mudah-mudahan periode kami ini ada perubahan untuk Kota Sungai Penuh. Ini yang kita inginkan. Bapak Ibu yang kami hormati, sehubungan dengan hal yang demikian itu, sebagaimana program yang kami luncurkan sekarang ini untuk berubah Kota Sungai Penuh penanganan sampah. Makanya tadi sudah disampaikan oleh kedua pembangunan Masjid Raya tadi, masalah sampah. Tahun ini kita membangun 2 TPS 3R skala wilayah dan 16 TPS 3R untuk skala desa. Berarti ada 16 desa percobaan. Untuk Kecamatan Sungai Penuh kita fokus di Desa Gedang. Ada kepala desa. Oh ya, Desa Gedang ya. Oh ya, Pasar Baru, mana? Pasar Baru Sungai Penuh. Desa Pasar Baru. Jadi untuk itu 16 desa ini itu semuanya tahun ini harus rampung TPS 3R. Kenapa harus ini kita rampungkan? Dan untuk tahun 2023 semua desa semua desa harus punya TPS 3R. Dan paling minimal kita punya 8 TPS 3R skala wilayah. Artinya apa? Ke depan ini kita tidak lagi memikirkan masalah sampah, Bapak Ibu. Bapak Ibu masyarakat capek mikirkan sampah. Kami pun juga capek mikirkan sampah. Ini baru beberapa bulan kami ini dilantik dengan Pak Alfias Antoni, Bapak Ibu. Itu boleh kita katakan 40% pikiran kami ini tersita memikirkan masalah sampah. Ini ke depan ini kita tidak mau lagi berpikir masalah sampah. Masalah sampah tangani sendiri di desa, habiskan sendiri di desa. Ke depan ini orang tidak akan mencari sampah lagi, yang dicari mana hasil olahan sampah. Itu yang diminta untuk Sungai Penuh ke depan ini, insya Allah. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa demikian Bapak Ibu? Memang ini yang harus kita lakukan. Di mana-mana pun juga kota, di mana pun juga yang namanya kota, pasti persoalan utamanya itu adalah persoalan sampah. Di mana pun juga kota itu berada. Kalau di kabupaten lain, Bapak Ibu, sampah bertebaran di pinggir jalan, orang tidak pernah repot, orang tidak pernah usir, tidak pernah usir Pak. Silakan Bapak lihat di daerah-daerah lain, sampah membusuk di mana-mana, orang tidak pernah usir. Kalau di Kota Sungai Penuh, baru sebentar dibuang sampah pinggir jalan, begitu yang membuang lari langsung ada yang posting, kan? Langsung masuk Facebook, langsung diposting di Facebook, heboh di Facebook, heboh. Tiap sebentar wali kota ditelepon, dan masyarakat kita kan berani semua telepon saya, Pak Ibu, berani semua telepon saya angkat nama. Pak Wali, itu sampah sudah numpuk di sana. Di mana? Saya bilang di sana. Saya telepon Pak Kadis LH. Pak Kadis, itu ada sampah. Pak, itu baru dibuang tadi, Pak. Barusan dibuang, Pak. Bukan sampah yang busuk. Ya sudah, ambil saja. Jadi memang luar biasa. Kenapa demikian? Karena memang suhu politik di Kota Sungai Penuh ini sangat tinggi, Bapak Ibu. Tingginya suhu politik, Pak. Sangat tinggi suhu politik. Kenapa? Karena masyarakatnya itu cerdas semua. IPM-nya 72,5, bayangkan. Tinggi. Hampir semua sudah sarjana di Kota Sungai
jadi suhu politik agak tinggi, tidak apa-apa. Semuanya kita handal. Kita anggap itu adalah kritikan yang membangun. Insya Allah tidak apa-apa. Jadi ke depan ini Bapak Ibu, masalah sampah itu kita tidak pikirkan. Jadi program yang kami luncurkan selama ini Bapak Ibu, itu bukan dalam kata orang Minang itu hanya ikhtiar. Tetap akan kita tagih, tetap akan kita realisasikan dan evaluasi selalu. Kita terus evaluasi terus. Masalah penataan kota, masalah parkir dan ansur-ansur insya Allah. Masalah kemacetan, alhamdulillah. Bulan Ramadan ini tidak ada yang mengik karena macet. Tidak ada. Kalau macet 2 detik, 3 detik itu biasa, Pak. Itu biasa. Ya. Ini macet total itu tidak ada. Alhamdulillah di bulan Ramadan ini sangat tertib. Saya pun juga ke pasar Ramadan, ya, ke pasar juga sore hari. Saya perhatikan juga tidak ada yang macet. Saya sangat berterima kasih kepada teman-teman adik-adik kita yang di perhubungan di LJR dan juga teman-teman adik-adik kita yang di ProTV. Kami sangat berterima kasih. Jadi untuk itu Bapak Ibu yang kami hormati, perlu sekali kita meningkatkan kesadaran kedisiplinan pribadi masyarakat kita semua. Ini penting Bapak Ibu. Terutama sekali tadi masalah sampah. Itu masalah sampah, itu induk yang punya peran yang sangat besar masalah sampah. Kalau induk sambil cepat-cepat ke pasar pasir kali tua kue sampah, ya seperti itulah jadinya kota kita, Pak. Tapi kalau induk membuang sampah, emak-emak membuang sampah sesuai dengan jadwalnya, sampai pukul 6 pagi atau pukul 7 pagi saja, itu batas membuang sampah. Kami yakin dan percaya jam 10 siang tidak ada sampah di tempat pembuangan sementara. Tidak ada. Tapi disiplin. Jam 7 tidak ada lagi yang buang sampah. Nah ini kan begini ceritanya Bapak Ibu. Sambilan kemana-mana keluar siang bawa sampah dari rumah, dibuang sekehendak hati. Jam 9, jam 10, jam 12. Nah disitulah sampah menumpuk lagi di tempat pembuangan sementaranya. Berikutnya lagi, yaitu masalah banjir. Kami tahu bukan hanya sekedar omongan saja, tetap kita berupaya untuk mengendalikan banjir yang ada di Kota Sungai Penuh ini. Tetap kita kendalikan, tetap kita hebohkan, tetap kita sampaikan ke pusat, ke Kementerian PUPR, ke Balai, ke provinsi agar bisa menangani masalah banjir. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan adanya kita berkuar-kuar di pusat, di Jambi, tahun ini kita dibantu. Banjir untuk Kota Sungai Penuh penanganan banjir dibantu untuk tahun ini 22 miliar. 22 miliar itu mulai dari muaranya danau ini, apa namanya itu muaranya Sungai Batang Merau, itu dinormalkan, dinormalisasi sungai itu sampai ke Jembatan Lebay. Walaupun tempatnya di kabupaten, tapi usulan kota. Mohon maaf. Kenapa yang keberatan itu adalah orang kota? Yang terkena dampak banjir itu adalah orang kota. Dampak daripada pendangkalan sungai Batang Merau, pendangkalan Danau Kerinci itu adalah Kota Sungai Penuh. Kalau Sungai Penuh ini berapa banyak, berapa hektar sawah yang bisa kayak apa namanya itu, kayu garam di bawah ini. Berapa hektar sawah itu akibatnya. Yang kena dampak itu adalah kita. Justru itu yang harus berkoar-koar, yang harus berusaha adalah kita. Alhamdulillah tahun ini dimulai untuk menormalkan dari muara Sungai Batang Merau dulu. Muara dulu dinormalkan, di tahun 2023 nanti akan ada lagi, sudah disahkan, sudah dikatakan iya oleh pihak balai dan pihak pusat, sebanyak 100 miliar lagi untuk arah ke sini lagi. Insya Allah mudah-mudahan untuk tahun 2023 bisa terwujud, yaitu sebanyak 100 miliar untuk penanganan banjir.
Insya Allah begitu. Dan kita terus akan berjuang terus. Dan termasuk berikutnya lagi untuk membangun dan menata wajah kota ini kembali. Insya Allah kami selalu berbuat. Tentunya dalam berbuat ini perlu dukungan daripada bapak-bapak, ibu-ibu, ya, para masyarakat, tokoh masyarakat kota Sungai Buloh secara keseluruhan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita tidak hanya membangun fisik, Bapak Ibu. Kalau masalah membangun fisik, asal ada duit, ada uang, selesai besok. Membangun fisik, ada uang, bisa dibangun. Tapi yang lebih dari semuanya itu adalah membangun mental karakter daripada generasi muda kita. Generasi muda dan anak-anak kita harus kita bangun karakternya agar mereka menjadi manusia yang tangguh ke depannya. Agar mereka betul-betul berkarakter dan bertanggung jawab atas pribadinya, bertanggung jawab atas keluarganya, bertanggung jawab atas bangsanya sendiri. Ini yang kita inginkan. Justru itu Bapak Ibu kami selalu menyampaikan kepada setiap desa untuk mengaktifkan TPA dan TPSA-nya yang ada di desa. Pengajian anak-anak diaktifkan terus. Kita minta itu terus, dan kita selalu minta pertanggungjawaban kepada setiap kepala desa. Kita minta pertanggungjawaban. Ada tidak dilaksanakan? Ada tidak dilaksanakan? Setiap rapat dengan kepala desa, dengan camat, selalu kami sampaikan ini. Terus kami sampaikan ini. Pengajian antara maghrib dengan isya harus dilakukan. Bapak Ibu yang kami hormati, kenapa itu penting? Kita kalau masjid sudah enggak, apalagi masjid akbar desa Gegam, Lemegah Minang, Pak. Kenapa demikian? Dan saya perhatikan bahwa petinggi-petinggi orang Sungai Buloh itu sudah di desa Gegam loh. Jadi fokus membangun itu desa masjid akbar. Lupa dengan masjid yang bersejarah apa yang disampaikan oleh Pak Safir tadi. Ini sejarah ini. Ya, justru itu bapak-bapak para petinggi-petinggi Sungai Buloh, masjid akbar kalau saya perhatikan sudah tidak ada lagi yang harus dibangun. Perlu kita kembali melihat masjid kita ini, dan ini memang sudah bagus Bapak Ibu. Tapi perlu polesan dan uluran tangan daripada kita semua. Ini penting Bapak Ibu yang kami hormati, ya, untuk ke depan ini tokoh-tokoh masyarakat Sungai Buloh sudah saatnya kita mencurahkan perhatian kita terhadap Masjid Raya Sungai Buloh ini, dan juga termasuk tokoh-tokoh dusun baru, ya, dusun baru, karena ini satu masjid dusun baru, ya, Sungai Buloh satu masjid adalah Masjid Raya. Sekalipun ada masjid-masjid lain itu dia juga, tapi lambang kita Sungai Buloh dusun baru itu adalah Masjid Raya ini. Itu lambang kita, Pak. Dan justru itu para kaum adat kami minta kita fokus dan perhatian betul kita terhadap Masjid Raya. Bapak Ibu yang kami hormati, dan kami tetap berikutnya akan membangun, ya, dan menggerakkan tahfiz Quran. Insya Allah satu wilayah kita akan bangun nanti, asal ada tanah, wilayah itu siap menyediakan tanah untuk pembangunan tahfiz Quran. Pemerintah kota akan membangun satu tahfiz Quran untuk setiap satu kecamatan. Penting ada hibah tanahnya, insya Allah kita akan bangun itu. Ini perlu kami sampaikan karena untuk mewujudkan visi dan misi kami, membentuk manusia yang berkarakter di kota Sungai Buloh ini perlu mulai dari TPA ke PSA, terus berikutnya adalah tahfiz Quran. Jadi masalah guru tahfiz, insya Allah kita sudah punya banyak orang-orang yang hafal Al-Quran. Hadis sudah banyak, yang 10 juz, 20 juz, 30 juz sudah banyak di kota Sungai Buloh ini. Kami yakin mereka mau membantu kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, kami kira itu yang perlu kami sampaikan kepada kita semua.
lebih kurang setengah jam saya berdiri di sini. Mudah-mudahan itu tidak membosankan Bapak-bapak Ibu, dan apa yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan Bapak Ibu tersinggung dengan apa yang saya sampaikan tadi. Kalau tersinggung, Bapak minta maaf ya Pak. Sudah minta maaf saya tersinggung. Dan terima kasih juga kehadiran daripada Bapak-bapak para anggota DPR yang hadir juga pada hari ini. Dapil 1 juga diundang untuk hadir pada hari ini, dan mohon kiranya perhatian kita untuk membangun Dapil 1 ini secara keseluruhan. Bapak Ibu yang kami hormati, kami kira itu yang perlu kami sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan silaturahmi kami dari pemerintah Kota Sungai Penuh kepada masyarakat Sungai Penuh, Kecamatan Sungai Penuh, insya Allah untuk kedepannya kita bisa bersinergi untuk membangun Kota Sungai Penuh ini agar lebih maju. Kita fokus untuk 3 kecamatan ini untuk merubah wajah Kota Sungai Penuh. Demikian yang perlu kami sampaikan. Lebih dari kurang mohon maaf sekali lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi